Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih dan kesabaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dalam bahasa Yunani itu adalah agape, yang berarti cinta yang tidak memiliki batas, cinta yang tidak memandang siapa, tidak memandang latar belakang. Begitu juga kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah memandang siapa saya, siapa Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang kita. Tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya, memberikan hidupnya untuk setiap kita. Makanya kenapa kita harus mengasihi juga sesama kita? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita, mengorbankan hidupnya untuk kita. Makanya kita sebagai orang percaya juga harus mengasihi orang lain. Lalu secara positif, kasih itu akan mengarahkan kita. Yang pertama, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Jadi kasih itu ketika kita memiliki kasih, maka kita akan senantiasa berpikir orang lain itu akan baik, tidak memandang orang lain itu negatif. Jadi makanya sangat perlu kita memiliki yang namanya kasih. Yang kedua adalah memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan karena kita telah dijanjikan suatu hidup yang kekal oleh Tuhan, suatu janji yang begitu besar, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang nyata yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam kasih itu. Yang ketiga adalah selalu sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita sudah hidup di dalam kasih itu, jikalau kita sudah hidup di dalam kasih yang nyata itu, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita akan bersabar, kita akan memiliki rasa lapang dada. Kenapa? Karena ada Kristus yang menguatkan kita, ada Kristus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang memberi penghiburan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Makanya sangat perlu ditekankan di sini, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kita tahu bahwa jika orang cemburu itu akan meluapkan amarah, akan marah, akan berpikir negatif terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitarnya. Makanya jika orang berkata saya mengasihi tetapi masih cemburu, masih mencurigai, itu sama saja berbohong, Bapak Ibu. Karena kita ketika hidup di dalam kasih itu, kita dinyatakan bahwa tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri. Karena kasih itu rendah hati, karena kasih itu sabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang sungguh besar untuk setiap apa yang telah Ia lakukan untuk kita. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi apapun. Sabar itu sesuatu yang menahan, sikap menahan emosi. Orang ketika lahir tidak langsung memiliki sifat sabar, tetapi perlu proses demi proses untuk mencapai sikap sabar ini. Melalui apa? Melalui tindakan-tindakan kita sehari-hari, melalui proses yang kita alami sehari-hari. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap untuk sabar ini membutuhkan proses yang lama, membutuhkan proses yang sungguh-sungguh sangat panjang. Tetapi kita percaya, jikalau kita hidup di dalam kasih, kita akan dimampukan. Jika kita hidup
di dalam Kristus, maka sikap itu akan kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini biarlah setiap kita memelihara kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, memelihara kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga mengasihi orang lain bukan karena dia baik, bukan karena dia saudara kita, tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita. Karena Kristus telah terlebih dahulu memilih kita, menjadikan kita orang-orang yang terkasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi kita pada pagi hari ini biarlah senantiasa menguatkan kita, membuat kita semakin hari semakin mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita maupun orang-orang yang tidak menyukai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.